Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita, Fajar Rikis Victor. Ya, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan soal-soal pedagogik matematika ya Bapak Ibu ya. Ya, kemarin kita sampai part 8 ya. Alhamdulillah part 8 sudah 300 lebih yang nonton. Sesuai janji saya, jika banyak yang nonton, saya akan membuat video lanjutannya, yaitu di part 9 ini. Kita akan bahas 8 soal dulu ya Bapak Ibu ya. Seperti biasa, selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel ini berkembang ya Bapak Ibu ya. Silakan di-share ke teman-teman yang lain supaya membantu kita semua untuk menghadapi tesnya. Dan ini 8 soal saya ambil dari beberapa tahun sebelumnya, sesuai dengan saya pilih-pilih sesuai dengan kisi-kisi ya Bapak Ibu ya. Baiklah, seperti biasa saya akan tampilkan dulu soalnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin men-screenshot atau ingin mencatat terlebih dahulu tidak apa-apa ya, karena saya tidak membuat file PDF-nya, jadi mohon maaf yang minta file PDF-nya tidak ada ya. Silakan di screenshot saja setelah ini ya Bapak ya. Baiklah, saya akan tampilkan untuk soal yang pertama seperti ini, soal yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Baiklah, kita akan bahas satu persatu soalnya Bapak ya. Oke. Baik, untuk soal yang pertama saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini jawaban versi saya. Bisa saja nanti Bapak Ibu punya jawaban lain, itu tidak masalah ya. Saya tidak apa-apa, justru saya malah senang jika ada jawaban lain dan diungkapkan di kolom komentar ya. Pasti saya baca ya Bapak Ibu ya. Bisa aja saya ada kekeliruan, itu tidak apa-apa ya. Silakan Bapak Ibu koreksi saja, dan ya, karena kita di sini sama-sama belajar ya Bapak ya. Baiklah, untuk soal yang pertama saya bacakan dulu. Kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut ini yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah: A. Membuat bahan ajar yang menarik, B. Menjelaskan cara singkat mengerjakan soal, C. Memberikan detail soal yang sering keluar ujian, D. Memberitahukan keterkaitan materi yang baru dipelajari dengan materi lain, E. Menjelaskan materi dan memberi contoh soal dan contoh pembahasan. Ini menurut saya ini adalah yang D ya, memberitahukan keterkaitan materi yang baru dipelajari dengan materi yang lain ya, supaya materi ini lebih menarik, lebih luas ya. Sekali lagi, ini versi saya. Bapak Ibu punya jawaban lain pun tidak apa-apa ya, terus saja di kolom komentar beserta alasannya ya, karena bisa aja jawaban saya belum tepat, bisa saja ya Bapak ya. Baiklah, lanjut nomor 2. Diketahui indikator menyelesaikan soal yang terkait dengan relasi antar himpunan. Soal yang cocok untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah: A. Diketahui A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Himpunan B adalah himpunan bilangan guna prima yang kurang dari 15. Tentukan A irisan B. Ini ngomong irisan ya. Kalau yang B, suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Jika diketahui 20 siswa senang bermain bola voli dan 6 siswa senang berenang, 5 orang siswa senang bermain voli dan renang, berapakah banyak siswa yang tidak senang bermain voli maupun renang? Oke, saya simpan dulu. C. Diketahui A adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Himpunan B adalah himpunan 4 bilangan prima yang pertama. Tentukan A gabungan B. D. Suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Jika diketahui 10 siswa senang bermain bola voli dan 15
siswa senang berenang, 5 orang siswa tidak senang bermain voli dan renang. Gambarkan diagram Venn-nya menggambarkan hubungan himpunan siswa yang senang dan juga yang tidak senang bermain voli maupun renang. Yang E, diketahui A adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 3 dan kurang dari 10. Tentukan banyaknya anggota A. Yang lebih spesifik yang sesuai dengan indikator ya, ini relasi ya, relasi himpunan itu menurut saya yang D ya, karena di sini dia gambarkan diagram. Nah, kata-kata dari sini ya, gambarkan diagram bla 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 menggambarkan hubungan. Nah, ini hubungan himpunan, berarti ini relasi. Itu menurut saya ya. Baiklah, kita lanjut ke nomor 3. Jadi soal-soal di bawah ini manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang? A. Mengapa persegi panjang adalah sebuah jejak genjang? B. Apakah persegi panjang adalah persegi? C. Dari contoh bangun data berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasannya. D. Hitunglah keliling persegi panjang dengan panjang adalah 8 cm dan lebar 5 cm. E. Apakah persegi panjang semua sudutnya 90 derajat? Berikan alasan secukupnya. Oke, sebentar, saya berpikir dulu yang mengukur penerapan konsep persegi panjang ya, itu ini ya, ada alasan ini ya, berikan alasan secukupnya. Dari contoh berikut menggunakan ya, alasan secukupnya. Oke, terus saya yang C ya, dari contoh-contoh bangun data berikut manakah yang merupakan persegi panjang dan minta alasannya ya, seperti itu ya Bapak ya. Baik, dari soal di bawah ini manakah merupakan soal bermakna untuk mengukur pemahaman konsep fungsi? Ini mirip ya, sejenis dengan soal yang tadi, dan jawabannya pun mirip seperti tadi menurut saya Bapak ya. A. Apakah operasi berkalian bilang bulat merupakan suatu fungsi? B. Apakah semua relasi merupakan suatu fungsi? C. Dari contoh relasi berikut manakah yang merupakan fungsi? Berikan alasannya. D. Apakah setiap fungsi merupakan satu relasi? E. Apakah yang dinamakan daerah suatu fungsi? Berikan alasan secukupnya. Antara C sama E ya mirip ya. Dari contoh berikut, relasi berikut manakah merupakan fungsi? Oh ya, yang mirip itu yang C ya. Itu sama seperti soal yang nomor 3 tadi ya, cuman diganti fungsi ya. Jawabannya pun sama, formatnya seperti ini. Dari contoh relasi berikut manakah yang merupakan fungsi? Berikan alasan secukupnya. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Diketahui suatu KD yaitu menginterpretasi persamaan dan persamaan nilai mutlak dari bentuk linear suatu variabel dengan persamaan dan persamaan linear aljabar lainnya. Rumusan tujuan pembelajaran yang kurang tepat untuk mencapai KD tersebut adalah kurang tepat ya. A. Jika diberi persamaan linear aljabar yang lain, peserta didik dapat menginterpretasikan persamaan mutlak dari bentuk linear satu variabel. Kemudian B. Jika diberi persamaan linear aljabar yang lain, peserta didik dapat menginterpretasikan persamaan mutlak dari bentuk linear satu variabel. C. Siswa dapat menentukan nilai mutlak dari satu persamaan dan persamaan linear aljabar. D. Dengan cara diskusi dengan teman sebangku, peserta didik dapat mengidentifikasi persamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. E. Dengan cara diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Wah, ini sering membingungkan ya soal-soal seperti ini ya Bapak ya. Bentar, menurut saya itu yang hati-hati di sini yang kurang tepat ya. Yang kurang tepat kalau menurut saya itu yang C. Sudah menentukan mutlak dari satu persamaan dan persamaan linear aljabar. Itu kurang spesifik ya, karena di sini kan ada satu variabel, ada pertidaksamaan persamaan, ada pertidaksamaan gitu ya. Di sini hanya cuma linear aja ya, linear mutlak menginterpretasikan persamaan mutlak dari satu variabel persamaan sudah menentukan nilai mutlak dari satu persamaan jika diberi pertidaksamaan ya, siswa menentukan nilai mutlak ya. Menurut saya yang C ya. Ya, saya agak bingung menjelaskannya, tapi ya menurut saya yang C. Kalau Bapak punya jawaban lain, terus saja di kolom komentar ya Bapak ya. Setidaknya Bapak tahu model soalnya seperti ini nih. Soal-soal seperti ini yang sering menjebak kita ya, atau kitanya yang kurang teliti. Oke, lanjut dulu. Oke, mirip soal yang
seperti tadi. Diketahui suatu keadaan yaitu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi binario pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Rumusan tujuan pembelajaran yang kurang tepat untuk mencapai keadaan tersebut adalah, berarti ini sama seperti tadi ya Bapak ya, sama seperti tadi formatnya. Oke. Jika diberi suatu permasalahan kontekstual, peserta didik dapat menggambarkan relasi antar himpunan menggunakan diagram Venn. Jika diberi himpunan semesta dan beberapa himpunan berada pada semesta himpunan tersebut, siswa dapat menentukan komplement dari suatu himpunan yang diketahui. C. Siswa dapat melakukan operasi himpunan menggunakan masalah kontekstual. D. Dengan cara diskusi dengan teman sebangku, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis himpunan berdasarkan banyak anggota. E. Dengan cara diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan banyaknya himpunan bagian dari satu himpunan. Ya, karena mirip juga, jawabannya juga mirip ya. Ya, formatnya yang C tadi ya Bapak ya. Baik, kita nomor 7. Untuk membelajarkan konsep bentuk aljabar secara berurutan, sebaiknya dimulai dari A. Mengintegrasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mendefinisikan bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. B. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontoh bentuk aljabar, mendefinisikan bentuk aljabar, menentukan ciri-ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. Yang C. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisikan bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. Yang D. Mendefinisi bentuk aljabar, mencontoh bentuk aljabar, menentukan ciri-ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, menyelesaikan permasalahan. Yang E. Mendefinisi bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontoh bentuk aljabar, menentukan ciri-ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. Oke, ini yang secara berurutan ya. Yang B ya menurut saya ya, ada kalimat kita di kontekstual dulu ya, dari sehari-hari ke dalam bentuk matematika, kemudian contoh aljabarnya, kemudian definisi bentuk aljabarnya, kemudian menentukan ciri-cirinya, habis definisi ciri-cirinya baru diklasifikasikan, baru menyelesaikan masalahnya ya. Menurut saya yang B ya Bapak ya. Baik, soalan terakhir. Untuk melakukan konsep peluang secara berurutan, sebaiknya dimulai dari ini soalnya mirip seperti tadi ya. Ini mirip soalnya seperti tadi, tapi dia peluang. A. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, melakukan eksperimen, mengklasifikasikan unsur-unsur peluang, mendefinisikan peluang suatu kejadian, menyelesaikan permasalahan. B. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan cara menentukan peluang, mendefinisi peluang, melakukan percobaan untuk meyakinkan konsep peluang, menyelesaikan permasalahan. C. Mendefinisi percobaan statistik, memberikan contoh percobaan statistik, mencontoh menentukan titik sampel, menentukan kejadian dari suatu percobaan, menghitung peluang suatu kejadian, menyelesaikan permasalahan. D. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari yang terkait dengan peluang, mencontohkan peristiwa yang terkait dengan peluang, melakukan eksperimen, mendefinisikan untuk unsur-unsur yang terkait dengan peluang, menemukan cara-cara mencari peluang suatu kejadian, menyelesaikan permasalahan. Yang E. Mendefinisikan peluang, mencontoh percobaan statistik, menentukan kejadian, menentukan ruang sampel, menyelesaikan masalah. Ini menurut saya adalah yang D ya. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari terkait dengan peluang. Ya, ini seperti tadi ya, seperti nomor 7. Kemudian contoh peristiwa yang terkait dengan peluang, kemudian melakukan eksperimen, mendefinisi pertama contoh kalimat sehari-hari, kemudian contoh peristiwanya, baru melakukan eksperimennya, baru di sini mendefinisikan unsur-unsurnya terkait dengan peluang, menemukan cara mencari peluang, baru menyelesaikan permasalahan ya. Menurut saya yang D ya Bapak ya. Dari selesai 8 soal ya Bapak ya. Oke, sekali lagi ini jawaban versi saya ya, sifatnya masih bisa dikatakan belum mutlak benar semua ya.
Saya tidak menjamin ini benar semua. Siapa tahu ada kesalahan satu atau beberapa soal, tidak apa-apa ya, karena kita di sini sama-sama belajar. Atau memang ini jawabannya benar semua, saya nggak tahu ya Bapak ya. Sekali lagi ini pendapat saya, jawaban versi saya. Bapak Ibu setuju silakan, tidak setuju ya tidak apa-apa ya. Setidaknya Bapak Ibu sudah tahu tipe-tipe soalnya seperti ini. Itu tujuan saya Bapak ya, supaya Bapak Ibu bisa menjadi modal, dan Bapak Ibu bisa mencari sendiri ya, mencari sendiri penjelasannya, baik di buku-buku referensi yang ada atau dari searching di Google, itu tidak apa-apa. Nah, yang penting Bapak Ibu ada bahan untuk belajar ya. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Silakan di share ke teman-teman yang lain supaya kita dapat bantu teman yang lain juga, dan untuk persiapan pretestnya. Dan kita doakan semoga Bapak Ibu semua lulus semua dalam pretestnya, amin amin ya robbal alamin. Baiklah, silakan Bapak Ibu yang belum subscribe dulu ya, kan subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baik, saya tutup dulu Bapak Ibu ya. Seperti biasa, jika video ini lebih dari 300 yang nonton, 300 view, maka saya akan lanjutkan lagi soal-soalnya ya. Masih ada beberapa soalnya sedang saya pilah-pilah sesuai dengan kisi-kisi ya Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu silakan di-share ke teman-teman lain supaya makin banyak yang nonton, makin cepat saya untuk membuat video part berikutnya. Baiklah, saya tutup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.